Penjelasan pembelajaran renang gaya dada dan gaya bebas. A. Pembelajaran renang gaya dada atau breaststroke. Renang gaya dada adalah gaya renang yang paling mudah dipelajari oleh pemula karena posisi tubuhnya stabil dan geraknya tidak terlalu cepat. Gaya ini sering disebut juga gaya kata karena meniru gerakan kaki kata. 1. Posisi tubuh. Tubuh berada dalam posisi horizontal di permukaan air. Kepala bisa masuk keluar air secara ritmis. Pandangan ke depan atau sedikit ke bawah. 2. Gerakan tangan. Gerakan tangan pada gaya dada membentuk pola setengah lingkaran. 1. Tarikan atau pull. Kedua tangan ditarik ke samping seperti membuka lingkaran. 2. Tangkapan atau catch. Siku sedikit ditekuk, tangan mengarah ke bawah dan ke samping. 3. Dorongan atau inward sweep. Tangan ditarik ke dalam sampai bertemu dengan bawah dagu. 4. Meluncur atau gelit. Kedua tangan diluruskan ke depan sambil tubuh meluncur. 3. Gerakan kaki. Gerakan kaki gaya dada adalah ciri khas utamanya. 1. Kaki ditarik ke dalam, tumit mendekati bokong. 2. Buka kaki ke samping, membentuk gerakan setengah lingkaran. 3. Tendang ke belakang kuat untuk menghasilkan dorongan. 4. Rapatkan kembali kaki untuk meluncur. 5. Teknik pernapasan. Ambil napas saat kepala naik ketika tangan balik ke dalam. Buang napas saat meluncur dan kepala kembali masuk ke air. 6. Kesalahan umum. Kaki tidak rapat saat meluncur. Kepala terlalu sering diangkat. Gerakan tangan terlalu lebar sehingga memperlambat kecepatan. B. Mempelajari renang gaya bebas atau freestyle. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mario Abraham Sitepu. Saya dari Universitas Quality Brastagi, Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NPM 2515030001. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan pembelajaran renang gaya dada dan gaya bebas. Renang gaya dada yang sudah dijelaskan oleh teman saya Adit Sitepu tadi. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran renang gaya bebas. Dan pertama saya akan menjelaskan apa itu renang gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya renang paling cepat dan sering digunakan dalam perlombaan. Gerakannya dominan menggunakan tangan dengan kayuhan yang terus-menerus yang diayunkan melalui tangan kanan dan tangan kiri. Yang pertama, posisi tubuhnya. Posisi tubuh lurus memanjang, posisi kepala stabil, pandangan ke bawah, dan pinggul jangan terlalu turun agar tidak menciptakan hambatan air atau percikan air yang berlebihan. Yang kedua, gerakan tangannya. Yang kedua, gerakan tangan pada gaya bebas adalah gerakan bergantian kanan dan kiri. Jadi contohnya itu seperti ini. Kalau kanan dia seperti ini dan kiri seperti ini. Yang pertama itu entry, tangan masuk ke air lurus ke depan. Inilah yang seperti ini tadi dia. Yang kedua, catch, tangan menekuk ke bawah. Seperti ini. Dan yang ketiga, pull, tarikan kuat ke arah pinggul. Dan yang keempat, recovery, tangan kembali ke depan melalui gerakan di atas permukaan air. Jadi seperti ini. Yang ketiga, gerakan kaki flutter kick. Kaki bergerak naik turun secara cepat dan bergantian. Jadi maksudnya kakinya itu kaki bergerak naik turun secara cepat dan bergantian seperti ini nanti. Dan yang menampar air itu adalah bagian atas kaki dan bukan tapak kaki. Gerakan berasal dari pinggul bukan lutut. Nah, inilah dia. Ujung kaki dibuat runcing atau pointing agar dorongan lebih maksimal. Yang keempat, pernafasan. Ambil udara dengan memiringkan kepala ke samping, biasanya ke kanan atau ke kiri. Jadi maksudnya yang pertama, jika kita ingin mengambil nafas melalui tangan kanan, dari tangan kanan, saat tangan kanan diayunkan, maka kepala juga ikut mengambil nafas. Jadi seperti ini.
seperti tangan kiri. Saat tangan kiri diayunkan, kepala tetap di dalam air atau di bawah. Setelah setelah itu tangan kanan diayunkan dan kepala ikut mengambil nafas. Dan buang nafas di dalam air melalui hidung, melalui mulut atau bukan hidung. Jadi kita mengambil nafas melalui mulut dan mengeluarkannya dari hidung. Waktu mengambil nafas harus singkat agar ritmenya tidak terganggu. Yang kelima, kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh para pelatih-pelatih, bukan pelatih tapi kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh pelajar atau orang yang baru saja mempelajari gerakan gaya bebas. Kepalanya terangkat terlalu tinggi saat mengambil napas. Ayunan tangannya terlalu pendek. Jadi kalau di bagian kepala terangkat terlalu tinggi itu seperti ini. Tetapi kalau bisa yang tepatnya itu kepala itu hanya setengah saja. Jadi saat mengambil napas dia hanya seperti ini dan mulut dimuncungkan seperti ini. Yang kedua, ayunan tangan terlalu pendek. Ini jangan terlalu pendek seperti ini, tetapi harus diluruskan dan diayunkan seperti ini. Yang ketiga, gerakan kaki hanya dari lutut, bukan dari pinggul. Dan kaki terlalu membuka saat menendang. Jadi kaki ini harus dia posisinya rapat, tetapi jangan terlalu rapat karena akan dapat mengganggu gerakan kaki. Jadi hanya seperti ini saja gerakan nanti kakinya. Seperti ini nanti dia menampar. Dan kemudian dua gaya renang ini, yang pertama gaya dada dan gaya bebas, ini adalah dasar yang paling penting untuk dikuasai. Gaya dada lebih lambat namun stabil dan mudah, sedangkan gaya bebas lebih cepat dan digunakan dalam banyak lomba. Untuk belajar keduanya, konsisten latihan, teknik meluncur pelajari, dan pernapasan menjadi kunci paling utama. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.